Akan ada selalu hikmah yang bisa kita petik dari setiap musibah yang kita hadapi. Pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan hampir dari seluruh aspek kehidupan manusia, namun menyisakan kepedulian antar sesama. Salah satunya adalah program cantelan Insinyur Ardiati. 30 menit ke depan, Polkes, polisi punya podcast. Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, apa kabar? Hari ini telah bersama kami Ibu Ardiati, atau tepatnya Insinyur Ardiati. Beliau ada alumnus Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isti. Nah, pagi ini kita sudah diberikan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Ardiati sebagai penggagas cantolan, gitu ya Bu ya? Cantelan Mbak. Oh, cantelan. Iya, tapi gini Bu, kayaknya mohon maaf ya, lidah Makassar jadi cantelan, gitu. jadi cantolan ya Bu? Ya. Cantolan, nyantol gitu ya Bu. Oke, tapi gini Bu, ini tetap masa pandemi, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Yang paling penting adalah penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan atau kegiatan yang menimbulkan pertemuan dengan banyak orang gitu ya Bu ya. Betul. Tapi untuk kali ini minta semenit aja Ibu berkenan membuka masker biar sedulur Jogja Istimewa mengenal Ibu Ardiati atau Ibu Insinyur Ardiati. Aduh, dibuka ya? Dibuka sebentar aja. Sebentar. Nggih. Udah kan? Assalamualaikum, selamat pagi apa siang? Oh, selamat pagi. Nggih. Senang sekali hari ini. Nggih, semoga Bu. Nggih. Saya senang sekali hari ini bisa bincang-bincang santai bersama Ibu. Oke. Ibunya asik banget Bu. Aha. Ini Bu, kita ini kan masih masa pandemi. Meskipun sudah sekian bulan berlalu, pada kenyataannya belum teratasi juga. Dan untuk Jogja sendiri kan sedang meningkatnya juga jumlahnya. Otomatis juga mempengaruhi roda ekonomi dan kehidupan yang ada di Jogja. Lah, ada kisah yang menarik yang saya dapat dari seorang Ibu Ardiati bersama dengan cantolannya. Saya takut salah Ibu, cantolan gitu. Cantelan. Aduh salah mana? Ya, cantelan. Nah, Ibu Ardiati itu yang melatar belakangi sehingga ada muncul ide membuat cantelan ya. Cantelan yang bermanfaat untuk warga sekitar, dan saat ini kayaknya sudah sampai ke hampir seluruh wilayah Sleman, Jogja juga ya Bu ya. Nah, mohon kami diberikan gambaran seperti apa latar belakang munculnya ide cantelan tersebut. Oke. Jadi kenapa namanya cantelan? Ya. Karena dicantelkan atau gitu. digantungkan. Gitu, ya. Jadi awalnya diskusi ngobrol yang yang agak personal antara saya dengan anak saya waktu itu. Pada saat itu kan orang yang kena COVID itu kalau sudah terkena COVID kemudian keluarganya aja cuma bisa dadah-dadah dari jauh, nggak bisa mendekat dan sebagainya gitu. Kemudian ada diskusi dengan anak saya, kalau kondisi seperti ini kita nggak tahu nih siapa yang kena, apakah tetangga ataukah kita gitu. Nah kemudian nek kalau seperti ini tuh rasanya apa ya, kita harus benar-benar menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan diri gitu. Kemudian apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Barangkali kita masih punya utang, barangkali masih ada sesuatu yang harus kita keluarkan untuk orang lain. Nah, di sisi lain juga ada tetangga yang kena PHK, kemudian sudah beberapa lama nggak kerja, tentu saja mereka untuk pangan juga kan mungkin kesulitan. Nah, kemudian saya melihat ada gambar orang mencantelkan waktu itu ada mie instan gitu. Terus saya dengan anak saya ngobrol, gimana ya kalau kita juga melakukan hal yang sama.
karena keuangan kita yang untuk berdonasi itu terbatas. Kalau kita harus dari rumah ke rumah, sekarang dari rumah ke rumah otomatis dibatasi gitu. Yang kedua, kalau apa ya, dengan keuangan kita yang terbatas, kalau dibagi dari rumah ke rumah dalam jumlah sedikit kan tidak apa ono rasa rapenaknya gitu. Ya wis lah, kita memilih dicandelkan aja. Harapannya bahwa mereka yang apa ya, yang benar-benar membutuhkan itu bisa mengambil. Karena dalam kondisi COVID ini kita nggak tahu siapa sih sebenarnya yang butuh. Barangkali dalam hari-hari biasa beliau terlihat settle, terlihat tercukupi. Tetapi dalam masa pandemi ini kan semua orang kena. Dan ada yang biasanya tercukupi, tetapi karena sumber penghasilannya itu karena terhimbas pandemi, kemudian beliau tidak punya penghasilan lagi gitu. Jadi harapannya dengan dicandelkan itu yang barangkali tidak terjangkau oleh kebutuhan, oleh bantuan dari pemerintah atau tetangga kiri bisa ngambil gitu. Iya, kenapa dicandelkan waktu itu? Itu yang melatar belakangi karena kondisi pandemi awal itu ya Bu ya. Kita saja waktu itu ngantek gimana ya? Gak boleh berhubungan sama siapa saja, semuanya betul. Terus muncul informasi PHK banyak, itu ya yang membuat latar belakang Ibu terus terpikirkan berbagi seperti itu. Istilah cantelan istilah cantelan itu dapat idenya dari mana Bu? Waktu itu ya wis karena naruhnya digantungkan itu bahasa Jawa kan dicantel, ya udah jenenge cantelan gitu. Iya, cantelan. Iya. Hanya orang Jawa mungkin yang tahu cantelan namanya. Tapi akhirnya kalimat cantelan itu jadi terkenal gitu ya Bu ya. Iya. Ini yang mendukung Ibu dalam kegiatan menyiapkan cantelan ini dari awal idenya muncul sampai dengan saat ini yang setahu saya udah berkembang banyak ya Bu yang mengikuti cantelan ini. Itu siapa aja ya Bu yang memberi dukungannya? Kalau pada awalnya sebenarnya pada hari pertama saya mencantelkan itu tidak saya publikasikan karena kan itu tadi toh kita sudah kalau berbagi tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu kan gitu. Nah, ada yang lihat ketika saya mencantelkan hari pertama, tetangga saya itu ngasih ini hasil panennya kangkung, kemudian saya cantelkan di hari kedua. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada pemberi kan, saya foto, kemudian saya upload sebagai story di WA. Nah, kemudian setelah itu banyaklah tetangga yang ikut berdonasi, ada yang saya punya Bu, punya pepaya, boleh nggak ikut? Boleh. Saya punya telur 4 butir, boleh Bu? Boleh gitu. Kemudian berkembang karena tetangga sudah pada berdonasi, saya upload lagi di story di WA saya. Akhirnya ada teman kuliah, kemudian teman SMA, teman keluarga yang jauh juga ikut berdonasi gitu. Nah, dalam perkembangannya kemudian Kagama Care juga, wah ini kalau dikembangkan gimana ya? Terus akhirnya Kagama Care membuat program cantelan ini yang sekarang sudah berkembang di 3/4 provinsi di Indonesia. Ada 24 lebih. Sudah sampai luar. Di Papua ada, di Sulawesi ada, Kalimantan, Sumatera, di Bengkulu, Lampung juga ada. Dengan yang bahan pangan aja yang dicantelkan. Kalau sekarang sudah berkembang, ada bahan pangan, kemudian ada yang gas juga loh Mbak. Gas juga. Tapi bukan dicantelkan gitu. Tentu saja. Yang penting yang lainnya tercantelkan. Terus ada air mineral. Nah, sekarang kesini makin berkembang. Waktu itu kan, kok kalau pangan terus kita juga pada WFA dan kerja di rumah dan sekolah di rumah kan butuh kegiatan. Akhirnya ada juga yang nyantelkan bibit dan benih, supaya mereka ada kegiatan di rumah. Kemudian sekarang berkembang juga baju, tas, sepatu, kemudian alat tulis,
mainan anak gitu Oh, ada. jadi beragam sekarang cantelannya ya, Bu, Jadi ya. tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan tapi juga kebutuhan sandang, dan yang jelas dari semua itu ada kegembiraan Oke. baik dari para donaturnya, dari para pegiat cantelannya maupun yang mengambilnya. Iya, iya, iya. Jadi ya apa, memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis saya Iya. kira, nggih, begitu. Awalnya Ibu Ardiati sendiri berkoordinasi dengan putranya sampai Nggih. munculnya program cantelan. Cantelan. Setelah itu dari hasil Ibu menginformasikan kepada yang ikut mendonasikan, mungkin maksudnya pertanggungjawaban tadi itu ya Bu, Iya, ternyata iya. malah menjadi tular menular. Tular menular. Bahasanya kayak ini ya Bu, kalau kita lihat sekarang pandemi itu klaster ya? Klaster, Nah, iya. Ibu Ardiati bikin klasternya di mana aja terkait dengan program cantelannya ini? Iya, jadi yang menduplikasi cantelan ini bisa diduplikasi secara individu maupun secara kelembagaan. Kalau secara individu siapa bisa, karena gampang sekali ya, Iya. cuman nyediain apa gitu dicantelkan gitu, dan isinya kan tidak harus mahal. Apa sih, beras setengah kilo atau tempe 1 potong juga bisa dicantelkan. Iya, Jadi iya. siapapun bisa meniru. Ya, kalau Nggih, atau juga diduplikasi oleh institusi atau lembaga. Kalau institusi atau lembaga, nanti institusinya membuat program itu kemudian ditularkan kepada anggotanya, begitu. Menapa nggih? Nanti kalau di Kagamaker sendiri, Kagamaker menstimulasi siapa teman-teman yang akan melakukan kegiatan cantelan. Ya. Nanti kalau mereka membutuhkan, kita stimulasi dengan anggaran 500 atau sampai 1,5 juta. Kalau masih di Jogja, di Jawa Tengah gitu sekitar 500.000 untuk awalnya. Kemudian kalau di luar 1,5 juta. Nah, nanti teman-teman para pegiat ini diberi keleluasaan baik dalam metode cantelannya, isinya maupun siapa yang akan diajak untuk bermitra dalam mencari dana, dalam mencari teman-teman yang akan dilibatkan di situ gitu. Jadi diberi kebebasan untuk berekspresi. Jadi dari sekian titik kemudian ada cerita-cerita di masing-masing titik yang sangat beragam gitu. Ya. Jadi dari awalnya program pribadi, kemudian dianut oleh beberapa institusi atau komunitas, dan itu akhirnya untuk standar apa yang akan dicantelkan itu terserah gitu ya Bu. Terserah. Dimodifikasi pun nggak masalah gitu ya Bu ya. Nah, yang selama ini Ibu lakukan sendiri untuk yang program individu sendiri, yang masyarakat pengen meniru langsung, kan juga nggak masalah juga ya, yang penting langsung modelnya modelnya sama. Nah, kalau yang Ibu lakukan untuk di wilayah Ibu sendiri, khususnya di Sleman Melati nih ya Bu ya, udah ada berapa cantelan ya Bu? Ada, kalau yang langsung berkoordinasi ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di Sleman ada lebih dari 13 yang dengan Kagamaker nggih. Tapi kalau yang secara individu, yang tadi ada klaster-klaster baru itu tidak terdeteksi. Misalnya ada teman di Nambongan misalnya itu, kemudian beliau mengembangkan klaster baru itu yang enggak terdeteksi. Kitanya jangan sampai kalah sama pandemi COVID-19 ya Bu. Kalau misalnya tertular COVID, itu akan menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, ini pun sama. Program Ibu, siapa yang sudah mengenal, dia kemudian akan menjadi klaster-klaster tersendiri dengan menularkan kebaikan ke orang lain. Jadinya mirip ya Bu. Kita berarti sekarang sama-sama bersaing dengan COVID-19 sendiri nih ya. Ada klaster baru, Nah, yang merasakan manfaatnya itu sinten mawon Bu? Yang merasakan manfaatnya dari program cantelan. Yang merasakan manfaatnya satu, para donatur. Para donatur itu seperti punya media untuk mencantelkan gitu. Karena misalnya hanya punya nuwun sewu, bisa berbagi dengan apa yang dipunya. Misalnya di rumah punya pisang matang gitu, ya udah pisang aja. Yang panen cabai ya cabai aja gitu. Juga teman-teman yang sekarang berkembang donaturnya itu yang saya punya baju
baju masih layak pakai tapi mau dikemana ini? Oh, dicantelin aja gitu. gitu. Ya. Kemudian yang kedua, para pegiat cantelannya. Nah, ini para pegiat cantelan tuh ada pengalaman batin di sana, karena pengalaman batinnya gini. Aduh, besok sudah nggak bisa nih nyantelin, dananya habis gitu. Malam-malam ada yang transfer gitu. Jadi wah, doaku terjawab gitu. Jadi ada juga yang gini, dia tuh ngerasa aku tuh kemarin sakit-sakitan, terus ikut santelan ini kok aku jadi sehat gitu. Jadi iya, hal-hal seperti itu. Kemudian teman-teman juga yang ngerasa kemarin pas pandemi nggak banyak kegiatan, kemudian ikut nyantelin jadi sehat. Dananya habis, beberapa hari libur nggak nyantelin, kok badanku terasa sakit semua gitu. Jadi ada pengalaman batin dan kegembiraan di sana gitu, yang untuk para pensantelnya, karena juga yang nyantelin itu belum tentu yang sehari-hari terlihat kagungan piyayi mampu gitu. Tapi ada keharuan di situ, karena ada juga misalnya di pajangan itu ada simbah-simbah tadinya, kemudian ambil santelan, beberapa hari kemudian Pak, saya mau mencantelkan itu, karena dia panen pisang. Nah, sebagian pisangnya dijual, diberikan sayuran untuk dicantelkan gitu. Jadi kalau yang penerima manfaat jelas ada yang mereka yang PHK, ada juga yang keluarganya baru sakit kayak gitu. Jadi ada keharuan seperti itu. Jadi manfaat dari program cantelan ini tidak hanya dinikmati bagi yang menerima atau yang mengambil cantelan itu untuk dikonsumsi langsung ya Bu, ya, untuk manfaat kebutuhan kesehariannya, tetapi lebih ke arah rasa nyaman dan senangnya para pelaku cantelan ini. Pelakunya, para donaturnya. Dan yang karena cantelan ini dibuat tiap hari, jadi kita variasinya jauh lebih banyak. Jadi bisa menyertakan makanan-makanan yang tidak awet. Kalau misalnya kan bisa ikan, bisa tempe, tahu atau sayuran gitu. Karena kan tiap hari diganti-ganti gitu. Jadi bisa pemenuhan gizi pada saat pandemi ini gitu, dengan makanan-makanan yang gizinya bervariasi dan sehat karena fresh, sayuran terpenuhi gitu. Itu kalau misalnya ada orang lihat terus ikut masang situ tanpa izin pun nggak masalah ya Bu? Nggak masalah. Yang penting nyantelkan, silahkan diambil yang mau masukkan. Tapi pasti habis ya Bu ya, setiap habis, hari. Berapapun habis. Ya, ada teman-teman, kalau saya paling bikin 4 sampai 15 gitu mesti habis. Kalau teman-teman di tempat lain bisa sampai 100 sampai 100 lebih kemarin tuh. Yang kemudian cantelannya kan dimodifikasi karena kemudian sudah mulai new normal, berarti kita ada sesuatu inovasi apa ya gitu. Kemudian ada inovasi misalnya seperti pasar tiban atau pasar noceng. Pasar noceng itu 2.000 Jadi teman-teman kemudian setelah tadinya mencantelkan kemudian menjadi seperti pasar. Jadi yang datang ke situ membayar tapi dengan harga yang jauh lebih murah di pasar, dari pasar gitu. Nanti hasilnya itu untuk dibelikan lagi, untuk menambahkan lagi ya. Awalnya ambil semuanya tapi kemudian berkembang dengan sistem saling menolong, dengan pendapatan yang kecil pun kalau dikumpul jadi bisa untuk membeli sayur mayur dan kebutuhan lainnya lagi ya Bu ya. Tapi Ibu ini keseharian itu awalnya dilakukan sendiri sama keluarga Ibu untuk nyapu? Sama tetangga juga ikut berdonasi, kan ada yang punya sawah itu. Bu, panen lombok ya, panen kangkung ya, panen pepaya gitu. Wah, ya bisa mengakrabkan dengan tetangga, sama-sama memberikan peluang untuk berbagi ya Bu ya. Sebenarnya kalau berbagi itu kan bagi orang Indonesia bukan hal yang baru menurut saya. Karena kalau kita misalnya nyayur aja kan tetangga kasih. Kalau sejak dulu kan seperti itu, atau berbagi. Sebenarnya kalau cantelan itu menurut saya tuh bentuk lain dari berbagi yang sudah sering dilakukan. Nek
kalau lagu tuh dulu ada lagu lama kemudian diarensir kembali. Ibu kayaknya pinter nyanyi deh. Iya, iya. Itu awal Ibu membuat program cantelan, kemudian mulai memasang beberapa kantong yang berisi kebutuhan keseharian. Itu tanggapan tetangga itu seperti apa? Tanggapannya positif. Dan yang mau meniru sebenarnya nggak nganu ya. Jangan silo harus gimana. Saya awalnya cuma 4 kantong plastik loh. Semampunya. Iya. Ya. Yang penting ikhlas ya Bu ya. Yang penting happy. Yang penting ikhlas dan sandelkan, happy. ikhlaskan, be happy. Gitu ya. Sandelkan, ikhlaskan, be happy. Karena ketika kita mencandelkan dan nggak ditungguin itu kan bisa siapa saja yang mengambil. Nah itu kita benar-benar harus ikhlas, jangan kepikiran. Kalau kepikiran nanti imunitasnya turun, ya padahal kita nggak mau kan gitu. Betul. Iya, kalau yang mendukung ya tadi yang pertama ada tetangga yang ngasih apa tadi, ngasih sayur itu, kemudian tetangga yang lain ikut macam-macam dari yang bahan yang awet maupun nggak awet. Ya, sekarang itu sudah ada juga yang belum sampai 15 hari itu sudah ada yang transfer uang, kemudian ada juga yang makin kesini saya upload misalnya upload cantelan baju gitu. Oh Bu, baju bisa toh? Iya, besok saya kirim. Teman kesini ngirim baju, tas, sepatu gitu. Akhirnya mengalir terus ya Bu bantuannya ya. Iya, terus. Itu masyarakat awal mungkin tetangga mesti nanya-nanya, Bu Ardiati ki bikin apa gitu ya Bu? Ada juga pertanyaan seperti itu. Iya, biasanya di cantelan itu masih ndodok ke rumah. Bu, niko angsal dipendet, angsal pokoknya sing mriko dipendet gitu. Monggo gitu. Juga saya sebarkan akhirnya ketika sudah berdamai. Kan tadinya juga iki piye ya antarane mencandelkan itu antarane berderma dengan ikhlas dan tadi kok disebar-sebarkan itu ya. Iya. Iki piye itu ada ada pertentangan batin ya. Tapi ya tadi ada satu pertanggungjawaban sosial kepada yang pertanggungjawaban publik kepada yang berdonasi, yang kedua karena awalnya kemudian jadi dikenal banyak karena ada wartawan Mas Agung namanya. Ketika mau diangkat di koran itu saya kan, Mas, aku cuma gini kok. Ngapain aku ditulis di koran gitu. Terus dia bilang, Mbak, energi positif kan harus ditularkan gitu. Betul. Oh iya ya gitu. Ya udah aku manut energi positif harus ditularkan gitu. Tapi ojo ditambah-tambahi. Nanti nek dumbul-dumbul ke saya ndak jatuhnya sakit tahu gitu. Iya. Betul, dan ternyata terbukti tahu Bu ya. Apa yang diinformasikan sama wartawan itu bahwa aura positifnya udah nular kemana-mana Bu, jadi klaster loh. Makanya juga kemudian kesini juga ada yang mau memulai cantelan itu satu pertanyaannya begitu. Ini apa enggak ya Bu? Ini enggak riak, enggak ujub ya kalau seperti itu. Terus saya ceritakan kronologisnya gitu. Saya juga tadinya sama berpikiran seperti itu. Kalau gimana? Tapi kan tadi ini bisa dikenal orang karena ini dipublikasikan juga oleh teman-teman gitu akhirnya. Yaitu tadi teman saya yang membuat saya mau karena beliau bilang energi positif harus ditularkan, Mbak. Iya. Ya wis lah, saya manut gitu. Ya, kembali pada niatnya ya, Bu ya. Niat harus. Berbagi kan tidak hanya berbagi harta, tetapi berbagi hal yang positif kan juga bisa ya Bu ya. Salah satunya caranya seperti yang Ibu lakukan ini. Nah ini tadi kan Ibu sempat menyampaikan kepada saya dan juga mungkin sedulur Jogja Istimewa juga mendengarkan bahwa program cantelan ini sekarang berkembang sampai berapa titik tadi Bu bilang? 100-an lebih titik ya? Ada 127 penanggung jawab cantelan dan masing-masing mengembangkan sendiri. Tadi ada klaster-klaster. Dan setiap klaster punya ini sendiri dong Bu ya, metodenya sendiri. Punya metodenya sendiri. Jadi seperti apa Bu? Jadi tadi tiap penanggung jawab itu diberi kebebasan untuk mengembangkan ya. Nah
ada yang kalau di saya karena sudah memasuki new normal, new normal, kemudian teman-teman yang biasanya ngambil cantelan tuh kerja dulu di kebun begitu, terus nanti baru ada cantelannya, dia diberi cantelan gitu. Ada juga yang kemudian menjadi pasar tiban seperti yang dilakukan oleh Mbak Ekan dan teman-teman di Mangun Sudiran. Ada pasar Noceng di Bekasi, kemudian ada pasar Suka-Suka yang mirip-mirip ya. Jadi sekarang dengan membayar tapi dengan lebih murah. Ada juga cantelan yang dilakukan di Burian. Burian itu tadinya awalnya satu aja, satu dusun ada satu titik. Kemudian berkembang ada 6 RT, di tiap RT itu ada cantelannya. Ada cantelannya. Jadi dikelola oleh masing-masing RT, dan yang menariknya itu tiap hari itu pagi ada yang nyantelin, siang ada yang nyantelin, sore ada yang nyantelin. Nggak putus-putus berarti. Nggak putus-putus, ya. Akhirnya kayak berkembang kayak barter makanan juga gitu. Hari ini saya butuh butuh nyantelin, besok kok tertarik ada yang diinginkan. Ada yang diingat ngambil gitu. Itu ada yang seperti itu. Dan ada juga penyantel misterius. Oh gitu. Gimana itu? Penyantel misterius itu di Burian, di Pajangan itu ada yang pagi-pagi banget habis subuh itu sudah nyantelin. Iya, tapi nggak tahu ini siapa beliaunya itu ya, karena memang beliau ingin berbagi tanpa diketahui pengetahuan orang lain. Kemudian juga ada yang karena kalau Kagamaker di samping ada kegiatan Kagama Cantelan, ada juga kegiatan Kagama ketahanan pangan yang berbagi benih dan bibit. Nah kemudian juga berkembang seiring. Tadi kalau cantelan itu awalnya kan hanya untuk bantalan agar pangannya tercukupi. Kemudian kalau yang ketahanan pangan berbagi benih itu agar ada kegiatan. Kemudian dalam jangka panjang beliau tidak tergantung untuk sayuran dan lagi. Sekarang kemudian berkembang di beberapa tempat. Cantelan berjalan seiring dengan berkebun dengan urban farming itu, hasilnya urban farming, hasilnya berkebun untuk cantelan. Gitu. Di beberapa tempat sudah berkembang seperti itu. Malahan sudah banyak modifikasi banget ya Bu. Ada juga yang kemudian kalau ini searah tok nggak cuman ngasih tok itu kurang asik gitu. Akhirnya kemudian memberdayakan masyarakat dengan membuat sambal pecel, serundeng. Ada juga yang buat nugget, yang teman-teman yang terdampak kemudian direkrut untuk membuat menghasilkan sesuatu itu. Dan kerjasama antara cantelan yang satu dengan yang lain cukup bagus. Kalau misalnya, saya dapat donasi sayur cukup banyak gitu, kemudian diumumkan nanti di grup. Siapa yang hari ini butuh sayuran gitu? Saya gitu. Hari ini aku punya dana sekian. Siapa yang mau kekurangan dana? Kemudian dibagi sama teman-teman. Nah, ada juga teman-teman yang pegiat cantelan ini cara membuat donasinya dengan membuat pelatihan online. Pelatihan online berbayar. Nah, hasilnya itu kemudian untuk berdonasi untuk cantelan. Ada juga yang berjualan baju bekas gitu. Kemudian ini juga untuk cantelan. Jadi variasinya dan luar biasa sekali. Kreativitas teman-teman. Makanya terima kasih banget nih teman-teman yang memang digerakkan oleh. Tapi yang pasti itu adalah mempererat hubungan tali persaudaraan. Kalau saling menyemangati juga, karena nggak selalu yang ditemui nggak selalu ceritanya yang indah-indah asik-asik aja gitu. Misalnya hari itu nyantelin sayur tahu gitu, yang ngambil kok cuman jangan tahu gitu. Aduh, saat itu juga sakit hati gitu kan. Dihibur teman-teman ya kan, kita sudah sejak awal niatnya cantelkan dan ikhlaskan, jadi apapun yang terjadi Ada juga yang itu sekeluarga ngambil semua gitu, anaknya gitu, suaminya gitu. Ya udah kita modifikasi sekarang caranya. Kalau sempat ya ditungguin, jadi kita tahu siapa yang mengambil. Atau juga sebenarnya nggak harus selalu dicantelkan ya. Misalnya ada tetangga yang memang beliau itu
katakan sudah sepuh, nggak mungkin dong datang ambil cantelan ya. Kalau yang kayak seperti itu, yang difabel dan sebagainya ya langsung dianterin aja, nggak usah nunggu dicantelkan gitu. Ini perkembangannya luar biasa pesat, padahal baru idenya muncul itu sekitar April ya Bu ya. Tepatnya tanggal 7. Saya mulai tanggal 7 April 2020, berjalan sekian bulan, sudah berbagai macam keanggotaan di dalamnya, baik masyarakat umum maupun institusi maupun ini ya Bu ya. Terus modifikasinya juga luar biasa. Yang penting menjalin hubungannya itu luar biasa. Dan Bu, ini loh Mbak, donasinya juga teman-teman yang di luar negeri juga ikut. Udah ada juga ya. Siapa tahu nanti di luar negeri bikin cantelan ya Bu ya. Biar Indonesia juga terkenal dengan programnya yang luar biasa ini. Cantelan yang bisa membuat guyup satu dengan yang lain. Nah, Bu Ardiati ini kan seorang insinyur pertanian, sudah sibuk dengan kegiatannya. Nah, kegiatan lain dari ilmunya Ibu ini dimanfaatkan untuk apa saja Bu? Sebenarnya mengalir saja mengalir saja. Kemudian ya alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang sevisi, yang yang baik gitu, gelem rekoso gitu. Saya waktu itu bikin namanya Sanggar Anak Bumi Tani. Sanggar Anak Bumi Tani itu kelompok teman-teman yang punya kepedulian dan jiwa relawan gitu. Kita membuat kegiatan pelatihan untuk ibu-ibu, terutama karena basic teman-teman itu senang masak, jadi kebanyakan adalah mengolah makanan, terutama makanan lokal. Kemudian juga ada yang terkait dengan pendidikan anak. Pendidikan anak di sini berarti ada seperti apa bentuknya Bu? Yang lain juga saya dipertemukan dengan teman-teman yang peduli pada pendidikan anak, kemudian membuat tempat penitipan anak yang ada di dusun ini. Ya meskipun di dusun ya alhamdulillah yang berminat untuk menitipkan anak juga cukup banyak. Karena kami memang memilih bagaimana agar biaya untuk tempat penitipan anak ini terjangkau, sehingga mungkin bisa membantu teman-teman yang penghasilannya sebagai buruh itu bisa terjangkau. Karena ditinggal kerja sama orang tuanya. Iya, ditinggal kerja orang tuanya dan di rumah tidak ada yang mendampingi. Nah, kami membuat tempat penitipan anak itu. Itu diisi oleh relawan-relawan juga ya Bu? Ya, Kleresan kebetulan para pendidiknya teman-teman di sekitar sini saja yang kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan untuk upgrade pengetahuan dan keterampilannya. Juga bermitra dengan kelompok ibu-ibu yang menyediakan snack dan makanan untuk PAUD. Namanya TPA Tunas Mulia. TPA Tunas Mulia. Kalau yang tadi Sanggar Anak Bumi Tani, itu memberikan pelatihan terkait pengolahan makanan. Iya, pengolahan makanan. Berarti menambah wawasan bagi warga setempat juga ya Bu? Warga setempat, dan biasanya dipanggil untuk ngisi ini, kebetulan keliling di Yogyakarta di beberapa desa. Luar biasa. Seneng piknik sambil kerja. Iya, luar biasa Bu Ardiati, tetap eksis dalam kesibukannya yang beragam gitu ya Bu ya. Yang penting kan niat awalnya apa ya Bu ya, bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain gitu ya Bu ya. Nah, ini masih masa pandemi Bu Ardiati. Kira-kira Bu Ardiati pengen memberikan himbauan apa kepada rekan sedulur Jogja Istimewa yang ada di luar sana? Sejalan dengan himbauan pemerintah, yang pertama yang jelas gunakan masker. Kemudian gunakan masker secara benar. Kemudian kalau ada pertemuan atau harus ketemu dengan orang, tetap jaga jarak. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Yang lain jaga kesehatan, banyak berdoa. Makan bergizi ya Bu. Makan bergizi. Sayur-sayuran seperti yang disiapkan Bu Ardiati di cantelannya. Terima kasih sedulur Jogja Istimewa. Tetap di podcast Polisi Punya Podcast.